Marina, seorang wanita berusia 54 tahun, tinggal sendirian di pinggiran kota kecil di Jawa Tengah, tepatnya di sebuah desa bernama Cempaka, di mana rumah-rumah tua berjajar di antara pohon jambu dan ketapang yang rindang. Ket rumah mulai mengelupas, dan halaman-halaman sunyi terasa seperti menyimpan cerita lama. Hidupnya berjalan lambat, teratur, dan tanpa kejutan, seperti dirinya yang sederhana dan kalem. Setiap pagi, Marina membuka jendela rumahnya, menyeduh kopi hitam pekat, dan menatap angin yang mengibaskan jemuran pakaian di halaman. Sudah hampir 6 tahun sejak suaminya meninggalkannya untuk pelatih kebugaran muda di kota, tapi Marina tak pernah marah. Dia hanya memilih untuk menjadi lebih tenang, lebih pendiam. Suatu pagi, udara terasa berat seperti akan hujan lebat. Marina baru saja keluar dari kamar mandi, membungkus tubuhnya dengan jubah mandi berwarna merah muda pudar dengan kerah renda yang dulu dibelinya di pasar malam Semarang. Jubah itu sudah tipis dan hampir tembus pandang, tapi sangat nyaman. Rambutnya masih basah, dan dia berjalan pelan dengan kaki telanjang di atas lantai keramik dingin sambil menyeruput kopi pertama. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu, 3 ketukan ragu-ragu yang membuat alis Marina berkerut. Biasanya, tak ada orang yang sembarangan datang ke rumahnya. Ia mengencangkan ikat pinggang jubahnya dan mengintip dari lubang kecil di samping pintu. Di sana berdiri seorang pemuda tinggi, kurus, berambut hitam pendek, dengan wajah yang terasa familiar. "Selamat pagi, Bu Marina," ucap pemuda itu sedikit gugup. "Maaf mengganggu. Saya Arif, anak tetangga baru di rumah seberang. Kebetulan pintu rumah saya terkunci, dan kunci ada di dalam. Orang tua saya sedang di sawah." Marina terdiam sejenak. Kakinya telanjang sampai lutut, jubahnya menempel di tubuhnya yang ramping, tapi Arif tak menatap dengan cara yang aneh atau tak sopan. Matanya sopan dan penuh rasa hormat. "Ya sudah, masuk saja. Tapi jangan sampai kamu nongkrong di bawah dagu saya ya." Marina menyunggingkan senyum kecil sambil membuka pintu. Arif tertawa pelan, seperti anak laki-laki yang malu-malu, lalu masuk ke dalam. Di dapur, Marina menuangkan secangkir kopi ke gelas yang sudah retak di pinggirannya, yang entah kenapa ia selalu pakai saat menerima tamu. Anehnya, kadang-kadang ia merasa ingin bersikap ramah justru saat tak mengharapkan siapapun datang. Arif duduk di kursi dan mulai bercerita. "Saya kuliah arsitektur di Yogyakarta, tapi selama musim panas saya di sini, di Cempaka. Di sini tenang, saya bisa menggambar dengan lebih fokus." Mereka berbincang panjang tentang perjalanan, cuaca panas, dan kebiasaan di desa. Suaranya lembut, dan dia tak takut diam saat suasana hening hanya diisi oleh detik jam dapur tua yang berputar. Di salah satu jeda itu, Arif menatap Marina dan mengucapkan sesuatu yang membuatnya terhenti. "Ibu Marina, ibu sangat cantik." Bukan sekadar kata, tapi seperti napas yang mengalir tanpa paksaan, tanpa permainan atau rayuan. Marina tersenyum kecil, tidak yakin harus mengatakan apa. "Kamu masih sangat muda," katanya, "tapi ibu adalah wanita pertama yang saya lihat sebagai manusia, bukan hanya bibi atau ibu." "Orang lain," jawab Arif. Jari-jari Marina gemetar, dan tanpa sadar ia menaruh tangan di atas tangan Arif. Sentuhan itu singkat dan ragu, seperti denyut yang tersembunyi di bawah kulit. Tapi Arif tidak menarik tangannya, dan Marina tidak takut. "Aku tidak tahu ini apa, Arif," bisiknya, "tapi ini tidak menakutkan." Arif mengangguk, matanya menunduk, jari-jarinya masih dekat dengan tangannya. Waktu berlalu tanpa terasa. Tak ada ciuman, tak ada petunjuk lain, hanya percakapan dan keheningan yang penuh arti. Saat Arif pergi, di ambang pintu ia berkata, "Terima kasih sudah melihat saya." Marina menutup pintu dengan perlahan, hatinya berdebar aneh. Apa yang baru saja terjadi? Ia merasa seolah dunia yang selama ini membosankan tiba-tiba berwarna. Namun,
Dia masih belum tahu bahwa kisah ini baru saja dimulai. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Marina mulai merasakan getaran yang berbeda dalam dirinya. Pagi-pagi sekali, ia berdiri di depan cermin kamar tidur yang jendelanya menghadap ke taman kecil depan rumahnya di Cempaka. Ia mengenakan gaun katun krem bermotif bunga kecil berwarna biru, yang ringan dan jatuh sempurna menonjolkan pinggang rampingnya. Rambut hitamnya yang mulai memutih ia ikat longgar ke atas, membiarkan beberapa helai lurus jatuh menutupi lehernya yang halus. Di lehernya tergantung kalung rantai tipis dengan liontin batu akik oranye yang pernah ia beli di pasar tradisional Solo, hadiah untuk dirinya sendiri agar tetap merasa hidup, bukan sekadar bayang-bayang masa lalu. Saat itu, matahari menyusup melalui tirai kain tipis yang bergoyang pelan tertiup angin pagi. Marina menghirup harum bunga melati di halaman, merasakan sesuatu yang tak biasa. Sebuah harapan yang kecil tapi kuat tumbuh dalam dadanya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan lembut di pintu. Marina tersenyum, merasa tahu siapa itu. Ketika membuka pintu, Arif berdiri di sana dengan senyum malu-malu. Ia membawa setangkai bunga mawar merah dan sebuket kecil bunga melati. Bunganya segar seperti pagi itu sendiri. "Bu Marina, saya bawa ini buat ibu," katanya sambil menyerahkan bunga itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Marina menerima bunga itu dengan tangan terbuka. "Terima kasih, Arif. Kamu tahu, bunga-bunga ini lebih hidup daripada aku yang sudah tua ini," ucapnya sambil tertawa kecil. Arif ikut tertawa, "Mana mungkin ibu tua? Ibu seperti bidadari dari cerita wayang, tetap anggun dan memikat." Marina menggeleng, "Hati-hati nanti kamu kebanyakan pujian, bisa-bisa aku jadi sombong." Mereka duduk di teras rumah, di bawah atap genteng merah yang sedikit berlumut, menikmati secangkir teh hangat dan ngobrol tentang mimpi-mimpi masa depan Arif. Ia bercerita tentang keinginannya membangun rumah-rumah yang tidak hanya kokoh, tapi juga punya jiwa, tempat orang-orang bisa merasa betah dan bahagia. "Kalau aku jadi arsitek, aku ingin membuat rumah yang bisa memeluk penghuninya," kata Arif dengan mata berbinar. Marina mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam caranya bicara yang membuat hati Marina bergetar, bukan karena kata-katanya yang manis, tapi karena ketulusan yang terpancar dari setiap kalimat. Namun, di balik semua itu, ada rasa takut yang perlahan tumbuh di dalam diri Marina. Bagaimana jika ini semua hanya fata morgana? Bagaimana jika dia hanya berhayal tentang kebahagiaan yang sudah lama hilang? Ketika Arif hendak pulang, Marina memberanikan diri bertanya, "Arif, kamu yakin dengan perasaanmu? Bukankah jarak usia kita terlalu jauh?" Arif tersenyum dan menjawab, "Kalau aku harus memilih antara umur dan perasaan, aku pilih perasaan. Karena umur hanya angka, tapi hati tidak pernah bohong." Marina terdiam, matanya menatap jauh ke jalan desa yang berdebu. Hari itu, ia belajar bahwa hidup memang penuh kejutan, dan kadang-kadang, harapan datang dari tempat yang paling tak terduga. Namun, malam harinya, ketika ia menutup pintu rumah dan menyalakan lampu kamar, sebuah pesan misterius muncul di layar ponselnya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Jangan terlalu cepat percaya pada kebahagiaan, Bu Marina." Siapa yang mengirimnya? Dan apa maksud sebenarnya dari pesan itu? Marina menggigit bibirnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Malam itu, ia tahu, perjalanan hatinya baru saja memasuki babak yang jauh lebih rumit. Malam itu, Marina duduk termenung di ruang tamu rumahnya yang sederhana di Cempaka. Lampu temara memantulkan bayangan halus di dinding, sementara suara hujan rintik-rintik jatuh perlahan di atap genteng. Ia mengenakan blus sutra warna biru tua dengan kerah rendah yang disulam rendah halus, dipadukan dengan rok panjang hitam yang membalut pinggangnya dengan anggun. Sepatu flat hitamnya menyembul di bawah rok, tampak sederhana tapi elegan. Rambutnya yang hitam mulai beruban itu tergerai lembut di bahu, memberikan kesan dewasa penuh misteri. Tangan Marina gemetar saat memegang ponsel yang baru saja bergetar dengan pesan misterius itu.
Ia menatap layar dengan mata melebar, mencoba mencari tahu siapa pengirimnya. Tapi nomor itu tak dikenal, dan pesan singkat itu terasa seperti bayangan gelap yang menodai secercah cahaya yang baru saja masuk ke hidupnya. Jangan terlalu cepat percaya pada kebahagiaan, Bu Marina. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya, seperti mantra yang sulit diusir. Pikirannya melayang ke Arif, pemuda yang baru saja datang dengan bunga dan senyum yang membuat hatinya berdetak lebih cepat. Apakah ada seseorang yang tidak setuju dengan kedekatan mereka? Atau mungkin sesuatu yang lebih gelap sedang mengintai di balik senyum polos itu? Keesokan harinya, Marina memutuskan untuk mencari tahu. Ia mengenakan kemeja putih lengan panjang yang dikancingkan rapi, dipadukan dengan celana panjang hitam yang rapi dan sepatu kulit coklat. Penampilannya kali ini lebih tegas, seperti seorang wanita yang siap menghadapi tantangan. Dia berjalan ke warung kopi di ujung desa, tempat Arif biasa nongkrong saat pulang kuliah. Di sana, ia bertemu dengan Ibu Arif, seorang wanita paruh baya bernama Bu Ratna yang ramah tapi terlihat cemas. Bu Ratna, boleh saya bicara sebentar? Tanya Marina dengan suara lembut tapi penuh tekad. Bu Ratna mengangguk dan mengajak Marina duduk di teras warung kopi yang sederhana. Apa yang terjadi, Bu Marina? Ada apa? Marina menelan ludah, lalu berkata, kemarin malam saya menerima pesan aneh di ponsel saya. Pesan itu bilang, jangan terlalu cepat percaya pada kebahagiaan. Apakah ibu tahu sesuatu? Bu Ratna terdiam lama, kemudian menarik nafas panjang. Sebenarnya, ada beberapa orang di desa ini yang tidak setuju dengan kedekatan Arif dengan ibu. Mereka pikir jarak usia kalian terlalu jauh, dan itu bisa menimbulkan masalah. Marina mengangguk pelan. Saya mengerti. Tapi saya dan Arif tidak pernah berniat buruk. Kami hanya mencari kebahagiaan dalam hidup yang sederhana. Bu Ratna menatap Marina dengan mata penuh pengertian. Saya tahu, Bu Marina. Tapi hati orang kadang buta dan penuh prasangka. Hati-hati. Ya, saat Marina berjalan pulang, ia merasakan langkahnya berat, seperti membawa beban yang tak terlihat. Di balik senyum Arif dan bunga-bunga yang indah, ada bayangannya mengintai, siap mengganggu kedamaian yang baru tumbuh. Di malam yang gelap, Marina berdiri di depan jendela, memandangi lampu jalan yang berkelip-kelip. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar pelan. Ia membuka pintu dan melihat sosok yang tak ia kenal, berdiri di sana dengan wajah tertutup oleh topi dan jaket tebal. Maaf mengganggu, Bu Marina. Suara itu serak dan misterius. Ada hal yang harus ibu ketahui tentang Arif. Marina menahan napas, jantungnya berdetak cepat. Sosok itu mengulurkan sebuah amplop coklat, lalu menghilang dalam gelap malam sebelum Marina sempat bertanya lebih jauh. Di tangan Marina, amplop itu terasa berat, seperti menyimpan rahasia besar yang siap mengubah hidupnya selamanya. Ia tahu, kisah ini belum berakhir. Malah, baru saja mulai. Pagi berikutnya, Marina duduk di meja makan yang terbuat dari kayu jati tua, mengenakan kebaya modern berwarna merah marun dengan sulaman halus di bagian lengan dan dada. Rok batik tulis yang membalut pinggangnya menambah pesona anggun sekaligus kuat. Sepasang anting mutiara menggantung lembut dari telinganya, dan gelang perak di pergelangan tangannya berkilauan saat sinar matahari pagi masuk lewat jendela. Dengan hati berdebar, Marina membuka amplop coklat yang tadi malam diterimanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar foto dan sebuah surat singkat. Foto-foto itu menunjukkan Arif sedang berbincang akrab dengan seorang wanita muda di sebuah warung kopi di kota lain, yang tak lain adalah pacar lama Arif sebelum ia pindah ke Cempaka. Surat itu bertuliskan, Arif tidak sejujur yang kamu kira. Hati-hati, Bu Marina. Marina mengerutkan dahi, campuran antara kekecewaan dan kebingungan memenuhi pikirannya. Ia merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan yang gelap, di mana kepercayaan dan harapan diuji, namun, di balik semua itu, ada perasaan dalam dirinya yang berkata untuk tidak segera menyerah. Mungkin ada penjelasan,
Pikir Marina sambil menghela napas panjang. Siang harinya, ia memutuskan untuk menemui Arif secara langsung. Ia mengenakan gaun batik biru navy yang sederhana tapi elegan, dipadukan dengan sepatu hak rendah berwarna coklat muda. Rambutnya disanggul rapi, memberi kesan wanita dewasa yang penuh percaya diri. Ketika Arif datang, wajahnya terlihat lelah, tapi matanya berbinar saat melihat Marina. "Bu Marina, ada apa?" "Sepertinya serius sekali," katanya sambil duduk di kursi tamu. Marina mengeluarkan foto dan surat itu dari tasnya. "Arif, jelaskan ini." "Aku tidak ingin disakiti." Arif menghela napas berat, kemudian mulai bercerita. Ternyata wanita di foto itu adalah mantan pacarnya yang masih sering menghubunginya karena urusan keluarga. Ia tidak ingin menyembunyikan hal itu dari Marina, tapi ia takut akan kehilangan kepercayaan Marina. Marina mendengarkan dengan seksama, hatinya perlahan melembut. "Aku ingin percaya padamu, Arif. Tapi aku juga ingin kejujuran." Arif mengangguk. "Aku janji akan jujur sepenuhnya." Mereka duduk bersama, berbicara panjang tentang masa lalu, harapan, dan ketakutan masing-masing. Suasana menjadi hangat, seolah-olah hujan badai yang sempat datang mulai reda. Namun, saat Marina bangun dari kursi, sebuah amplop lain terjatuh dari tas Arif tanpa sengaja terbuka. Di dalamnya terdapat sebuah kunci kecil berwarna perak dan sebuah catatan bertuliskan, "Untuk saatnya tiba." Marina menatap Arif dengan mata penuh tanya dan kekhawatiran. "Apa arti kunci itu? Dan saatnya tiba apa yang dimaksud?" Dari luar rumah, suara angin berhembus kencang, membawa bisikan misteri yang membuat malam itu terasa semakin menegangkan. Sebuah teka-teki baru muncul, memanggil Marina untuk menggali lebih dalam ke dalam rahasia yang tersembunyi di balik senyum Arif. Kisah mereka belum selesai, dan badai yang sebenarnya mungkin baru akan dimulai. Suasana sore di Cempaka berubah menjadi hangat dengan sinar matahari yang mulai merunduk di balik pepohonan jati. Marina mengenakan blus putih tipis berbalut rendah halus di bagian lengan, dipadukan dengan rok lilit batik coklat yang membalut lekuk pinggangnya dengan elegan. Sepatu selop berwarna krem melengkapi penampilannya yang sederhana namun memikat. Rambutnya dibiarkan terurai, bergoyang pelan tertiup angin sore. Di teras rumah, Arif duduk sambil memegang kunci perak kecil yang tadi ditemukan Marina. Wajahnya serius, namun ada kilatan tekad yang tak bisa disembunyikan. "Ini kunci rumah lama keluarga saya di Solo," katanya lirih. "Tempat itu menyimpan banyak kenangan dan rahasia." Marina menatapnya dengan penasaran. "Rahasia apa, Arif?" Arif menghela napas panjang. "Saya belum siap membicarakannya, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku mempercayaimu. Ini bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang masa lalu yang harus aku hadapi." Malam itu, suasana menjadi tegang namun penuh kehangatan. Marina merasakan denyut jantungnya berpacu, bukan hanya karena Arif, tapi juga karena aura misteri yang mulai mengelilingi hidupnya kembali. Ia merasa seperti tokoh dalam sinetron yang penuh intrik, tapi ini hidupnya sendiri, dan dia bukan tipe perempuan yang mundur begitu saja. Beberapa hari kemudian, Marina memutuskan untuk mengunjungi Solo, kota asal Arif. Ia mengenakan gamis berwarna ungu tua dengan motif bunga-bunga kecil berwarna emas, yang membalut tubuhnya dengan anggun dan sopan. Sepatu hak rendah berwarna coklat tua membuatnya terlihat percaya diri saat melangkah di jalanan kota yang ramai. Di rumah tua di pinggiran Solo, Marina membuka pintu dengan kunci perak itu. Bau kayu tua dan debu menyambutnya. Di dalam, ia menemukan kotak kayu berukir yang berisi foto-foto lama, surat-surat kuno, dan sebuah buku harian yang tertutup debu. Saat membuka buku harian itu, tulisan tangan yang rapi dan halus membuat Marina terhanyut. Ia membaca kisah keluarga Arif, penuh dengan drama dan rahasia yang selama ini tersembunyi. Ada cerita tentang cinta terlarang, pengkhianatan, dan janji yang belum terpenuhi. Tiba-tiba, sebuah surat jatuh dari halaman terakhir buku itu. Surat itu berisi peringatan yang membuat bulu kuduk Marina berdiri. "Jika kau membaca ini,
berarti kau sudah terlalu dalam. Hentikan pencarianmu, sebelum semuanya menjadi lebih berbahaya. Di luar, angin malam berhembus kencang, membawa suara bisikan yang seolah-olah memperingatkan. Marina tahu, ia telah membuka pintu yang tak mudah untuk ditutup kembali, namun, rasa penasaran dan keberaniannya lebih besar dari rasa takut. Ia menatap gelap malam, siap menghadapi apapun yang menanti, tapi, siapa sebenarnya yang mengirimkan pesan itu? Dan rahasia apa yang tersembunyi di balik rumah tua itu? Jawaban itu akan terungkap di babak selanjutnya, ketika Marina harus memilih antara melangkah maju atau mundur dalam permainan takdir yang penuh teka-teki.